bahkan lebih rendah dari binatang. Karena binatang itu tidak punya akal, tapi manusia diberikan akal. Maka ketika kita menjadi fitrah, ketika kita menjadi orang-orang bertakwa, maka kita juga menjadi orang-orang yang berakal. Karena dengan akal inilah kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini saya bersama keluarga melaksanakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 April 2023 di Masjid Baitur Rahman, Makassar. Nampak wajah-wajah jemaah yang menghadiri salat Idul Fitri ini menunjukkan kegembiraan, keikhlasan, ketulusan setelah selesai melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan, dan saatnya melepaskan kegembiraan dengan melaksanakan salat Idul Fitri sebagai satu wujud ketakwaan kepada Allah untuk mengembalikan fitrah kesucian manusia, fitrah kesucian kita sebagaimana bayi yang baru dilahirkan yang tidak memiliki dosa, kehilapan atau sifat-sifat buruk. Bulan Ramadan yang telah berlalu telah mengajarkan kita bagaimana menahan hawa nafsu, mengendalikan lapar, dahaga, melaksanakan berbagai amal-amal dengan niat tulus mengharapkan ridha Allah untuk mencapai ketakwaan. Ketakwaan ini adalah satu kedudukan manusia yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia mampu melaksanakan berbagai perintah dan menjauhi larangannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Jadi puasa ini adalah jalan yang harus kita lewati di bulan Ramadan ini untuk mencapai derajat ketakwaan. Nah, kapan derajat ketakwaan itu bisa dicapai? Ketika manusia mampu melepaskan ego, melepaskan sifat-sifat buruk, melepaskan ketergantungan kepada makhluk, menjadi ketergantungan hanya kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, ikhlas karena Allah. Inilah fungsi ibadah puasa untuk mengembalikan kesucian fitrah manusia. Karena dengan berpuasa manusia mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan ego, mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga yang menjadi gantungan, yang menjadi sandaran, yang menjadi pegangan hanyalah perintah Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah di surah Ar-Rum ayat 30, artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus,
tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi, agama Islam ini adalah agama yang lurus sesuai dengan fitrah kesucian manusia. Kesucian manusia dicapai ketika mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi, agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Agama yang membawa manusia untuk menghadap Allah dengan jalan yang lurus, dengan cara yang benar, dengan jalan yang mengantarkan manusia untuk dekat kepada Allah. Jadi ada hubungan antara fitrah dengan kehambaan manusia, antara derajat takwa dan kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah artinya manusia bertakwa, manusia mampu mengendalikan diri, menahan gejolak hawa nafsu, mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ungkapan yang sering kita dengar di Hari Raya Idul Fitri bahwa manusia kembali ke fitrah artinya manusia menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah menemukan Tuhannya, orang-orang yang mampu melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan-larangan Allah. Inilah yang disebut dengan kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah artinya manusia menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Setelah mendapatkan fitrah kesucian pada hari ini, maka kita akan menjalani kehidupan kita pada hari-hari mendatang, pada minggu-minggu yang akan datang, pada bulan-bulan mendatang selama 1 tahun, sampai insya Allah kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Dalam perjalanan hidup kita selama 1 tahun ke depan, kita akan dihadapkan pada berbagai godaan, cobaan, bahkan mungkin melakukan berbagai kehilapan, salah, dan dosa. Maka seluruh kehilapan, salah, dan dosa itu akan berakumulasi dalam 1 tahun sampai kita nanti bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan tempat kita mensucikan diri, tempat kita melakukan pengabdian, melakukan ibadah, melakukan pendekatan kepada Allah untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan ridhonya. Sehingga apa yang sudah kita lakukan itu dihapus dosa-dosanya oleh Allah, dan kita diberikan pahala, diberikan maghfirah, diberikan ampunan, diberikan kebaikan-kebaikan. Itulah yang kita dapatkan pada Hari Raya Idul Fitri ketika kita kembali ke fitrah, ketika dosa-dosa kita diampuni, ketika kesalahan-kesalahan kita dihapus, ketika kita kembali suci, mendapat ampunan, mendapat barokah, mendapat ridho, mendapat rahmat dari Allah. Inilah kedudukan yang sangat tinggi bagi manusia ketika kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah artinya kita suci, dan tanda kesucian itu ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu sehingga kita bisa senantiasa mengingat Allah, senantiasa bersikir,
melaksanakan berbagai amal-amal kebaikan, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu menjaga diri, sehingga hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Inilah yang harus kita lakukan, sehingga ketika kita sudah kembali ke fitrah, maka kita harus menjaga fitrah kesucian kita pada perjalanan hidup kita ke depan, dan tidak membiarkan kita kembali melakukan berbagai dosa, berbagai kesalahan, ataupun kehilapan. Tugas kita adalah menjaga fitrah ini sepanjang hidup kita. Saudara sekalian, manusia seperti halnya perjalanan bulan, perjalanan hilal yang saat ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk menentukan hari Lebaran. Awalnya bulan itu tidak kelihatan. Kemudian dengan perlahan bulan itu muncul dengan sangat tipis, cahaya yang sangat lembut. Kemudian bulan itu terus bertambah besar menjadi bulan sabit. Bulan sabit ini juga menjadi semakin besar, semakin terang. Kemudian bulan itu lama-lama menjadi purnama. Purnama artinya bulan itu mendapatkan cahaya penuh dengan terang benderang menyinari bumi. Ini adalah puncak yang bisa dicapai oleh bulan untuk menampakkan cahayanya kepada manusia. Itulah bulan purnama. Setelah bulan purnama berlalu, maka bulan kembali menyusut. Cahayanya mulai memudar. Kembali lagi membentuk bulan sabit. Sampai kemudian perlahan-lahan makin mengecil, kemudian hilang seiring dengan berakhirnya 1 bulan perputaran bulan. Begitulah juga perjalanan hidup manusia. Awalnya manusia itu masih ada di dalam rahim. Setelah terbentuk janin, maka janin itu akan mulai bertumbuh menjadi semakin besar. Setelah cukup waktunya, maka janin itu nanti akan dilahirkan menjadi bayi yang mungil, bayi yang lucu-lucunya, yang menggembirakan semua orang. Bayi yang lahir ini adalah bayi yang tidak punya dosa, yang tidak punya kesalahan, yang tidak punya sifat-sifat buruk. Ia lahir sebagai fitrah yang suci, makhluk yang suci, makhluk yang bersih. Kemudian bayi ini mulai bertumbuh menjadi kanak-kanak, menjadi remaja. Setelah akil balik, maka remaja ini atau pemuda ini mulai melakukan berbagai kebaikan-kebaikan maupun keburukan-keburukan, sehingga sudah ada amal-amal kebajikan, juga ada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang telah mencapai usia balik atau menjadi pemuda. Kemudian
manusia ini terus bertumbuh menjadi dewasa. Mungkin berkeluarga, sudah mempunyai pekerjaan, sudah mempunyai usaha, sudah melakukan berbagai banyak kebaikan, dan juga melakukan berbagai keburukan-keburukan. Mana yang lebih berat? Apakah kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh orang itu? Kemudian orang ini setelah dewasa menjadi orang tua, semakin menua. Setelah itu dia akan rentah, mulai pikun, mulai sakit-sakitan. Setelah itu semua dijalani, maka manusia ini setelah ajalnya sampai sesuai dengan ketetapan Allah, maka ia akan meninggalkan dunia ini. Begitulah perjalanan hidup manusia, sebagaimana perjalanan bulan yang kita saksikan di awal bulan. Kemudian bulan itu berubah, membesar menjadi purnama, kemudian mengecil, dan bulan itu kemudian menghilang. Begitulah manusia. Ia dilahirkan, kemudian bertumbuh, kemudian menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan, menjadi makhluk yang gagah, yang cerdas. Namun itu tidak akan bertahan lama, karena setelah itu ia akan memasuki masa tua, masa renta, dan ia akan meninggal dan kembali menghadap Tuhannya. Nah, selama kita hidup, bagaimana kita mempertahankan kesucian itu? Itulah kedudukan yang terbaik. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang bertakwa, adalah orang yang memiliki fitrah kesucian. Karena tidak ada ketakwaan tanpa fitrah kesucian. Fitrah kesucian itulah yang menjadi penggerak bagi kita untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana kita bisa terus menjaga kesucian ini? Dengan terus menanamkan satu kesadaran bahwa ada fitrah kesucian yang telah Allah tiupkan ke dalam diri kita, berupa ruh yang ditiupkan oleh Allah. Ini adalah fitrah kesucian kita. Dengan fitrah kesucian ini, kita bisa mengingat Allah. Kita bisa berzikir setiap saat. Kita bisa beribadah. Kita bisa melaksanakan amal-amal kebaikan dalam bimbingan dan ridha Allah. Jika kita melakukan seluruh aktivitas kita dalam fitrah, dalam bimbingan dan ridha Allah, maka pasti kita akan terus melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal tanpa henti. Karena inilah penggerak utama kita untuk melakukan kebaikan. Namun orang-orang yang masih dipengaruhi oleh hawa nafsunya, maka dia akan melupakan Tuhannya. Dia akan melakukan keburukan. Dia akan melakukan berbagai kesalahan. Dia akan melakukan berbagai dosa-dosa yang mengantarkan ia menjadi makhluk yang rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Karena binatang itu tidak punya akal, tapi manusia diberikan akal. Maka ketika kita menjadi fitrah, ketika kita menjadi orang-orang bertakwa, maka kita juga menjadi orang-orang yang berakal. Karena dengan akal inilah kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi saudara sekalian, di sini erat sekali hubungan antara
kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian kita, menjadi orang-orang yang bertakwa, senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan menjadi orang yang berakal, orang-orang yang mampu melihat kebaikan-kebaikan itu, melihat kemahakuasaan Allah pada langit dan bumi maupun pada dirinya sendiri, sehingga kita senantiasa beramal, beribadah tanpa henti selama hidup kita. Inilah puncak dari kehidupan kita, ketika kita tidak pernah lepas dari mengingat kepada Allah, tidak pernah lepas dari bimbingan, tuntunan, dan pengendalian dari Allah yang menciptakan kita dengan segala kesuciannya, dengan segala kebaikannya, dengan segala rahman dan rahimnya. Orang yang telah kembali ke fitrah mampu mewujudkan sifat-sifat Allah dalam kehidupannya, sifat-sifat kebaikan dari Allah, sifat-sifat yang menjadi ciri-ciri kemuliaan orang-orang bertakwa. Kita kembali ke fitrah, kita menjadi orang-orang bertakwa, kita menjadi orang-orang berakal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.